Ya, untuk yang modul 3 itu mengenai analisis hubung singkat dengan menggunakan software etap 12.6. Jadi kita akan menganalisa short circuit di SLD-nya. Langsung ke rangkaian SLD-nya, gambar rangkaian SLD-nya. Nah, yang ini rangkaian SLD utamanya atau gambar SLD utamanya. Kemudian itu ada networknya atau jaringan tambahannya. Nah, di dalam networknya nanti bakal seperti ini. Kita langsung buka etapnya. Ya, lalu kita create new project, namanya modul 3. Ingat, usahakan unit sistemnya menggunakan metrik, jangan yang Inggris, karena nanti gambar logo komponennya kan berbeda. Oke, lalu ini oke. Kemudian kita buat SLD-nya yang jaringan utamanya terlebih dahulu. Kita tidak menggunakan power grid, tapi langsung menggunakan generator. Itu ada 2 generator. Seperti biasa, jangan disetting terlebih dahulu, tapi pasang semua dulu komponennya. Kemudian circuit breaker-nya ada 1 dan circuit breaker 2. Kemudian busbar-nya besar, ukurannya 4. Kemudian circuit breaker lagi yang high voltage, masih yang high voltage. Kemudian trafonya pasti tetap yang pakai 2 winding transformer ya. Pasang lagi. Kemudian busbarnya itu terpisah, busbarnya tidak nyambung. Terus ubah ukurannya, sini juga. Ubah ukurannya 4. Kemudian circuit breaker lagi high voltage 1. Besar sedikit. Besar sedikit. Oke, pas. Lalu bebannya dalam slot, lalu motor, kemudian kita pasang composite networknya. Lalu kita hubungkan dari bawah seperti biasa. Hubungkan yang sebelah kiri, lalu yang kanan. Masuk sini. Sambung.
Oh, ada yang kurang. Sebentar, ada yang kurang rupanya. Turunin lagi sedikit lagi. Tuh, kita ketinggalan kabelnya. Pasang kabel. Oke, pertama yang kita setting generator terlebih dahulu. Kita klik ratingnya. Yang pertama dayanya kita isi 20 MW. Lalu kafenya kita seperti biasa mengikuti di gambar modulnya itu 13,8. Kemudian ke impedansi modelnya kita klik tipikal datanya. Nah, ini otomatis akan mengisi. Kemudian kita ke generator 2 nya, klik yang ini aja, next element. Ratingnya kita isi, satuannya kita ganti kilowatt, isi 500, set tab. Lalu impedansinya jangan lupa tipikal data. Kemudian seperti biasa, selanjutnya trafonya dulu yang disetting ya. Kita isi secondary dan power ratingnya. Secondary-nya kita isi 4,16 sesuai dengan modulnya. Kemudian kita isi power ratingnya itu 5, set tab. Kemudian impedansinya tipikal Z dan XR. Kemudian kita ke next trafo, isi ratingnya secondary sama 4,16. Power ratingnya kita setting 5 juga. Impedansinya jangan lupa. Kalau klik OK. Selanjutnya kita setting bebannya. Bebannya itu yang pertama tetap MVA, satuannya 2,2. Ketik tab, kemudian OK. Kemudian ke beban yang selanjutnya di rating isi 1 MVA, pencet tab, kemudian OK. Terus di motornya nameplate-nya dan kemudian diisi 90 kW. Kita select yang ini yang atas, kemudian klik OK. Jangan lupa di generatornya ada yang tertinggal. Setelah mengisi rating dan impedansinya, di infonya kita ganti operation modenya di swing. Sama juga di generator 2 juga diganti swing. Klik OK. Kemudian kita ke network terlebih dahulu. Kita pasang rangkaian SLD-nya di networknya. Itu ada circuit breaker yang high voltage seperti biasa. Kemudian kabel lagi, kabel dan trafo. Kemudian busbarnya, ntar kita geser sedikit. Oke, busbarnya itu pisah, tidak sambung jadi satu. Kita tebalkan busbarnya kemudian circuit breaker lagi tapi yang low voltage, itu butuh 3. Ininya kita rotate dulu,
kemudian circuit breaker lagi, kemudian beri beban load itu 2 buah. Jangan lupa disambung dari bawah. Ya, kemudian kita setting trafo 3-nya, ratingnya, sekundernya kita isi 0,48, lalu power ratingnya kita isi 3,5. Impedance jangan lupa tipikal ZXR. Kemudian ke trafo selanjutnya, power ratingnya kita ganti 1,2. Oke. Kemudian bebannya flat, MVA nya itu 3, cek tab, lalu oke. Sini juga diganti 1. Kita kembali lagi ke jaringan utamanya, klik yang bagian ini, lalu pilih yang OLF 1, kemudian kita setting circuit breaker-nya. Klik library seperti biasa, menunggu dulu. Ya, kita pilih yang Siemens seperti biasa, lalu rated KV-nya kita pilih yang 15 dan rated ampere itu yang 4000. Klik OK, kita copy, kemudian kita next, kita paste, next, paste, next, paste sampai ke CB4 ya, jangan sampai ke CB5 dan 11. Terus kita ke CB kelimanya, yaitu yang di sebelah sini. Kita buka lagi library-nya, klik yang Siemens seperti biasa, kita pilih yang rated KV-nya itu 12 dan rated ampere-nya itu yang 3150. Kita copy, kita next, kemudian paste, kemudian lagi sampai ke CB10 dan 11, karena itu menyambung jadi satu jaringan dan tegangannya itu sama. Oke, kita buka lagi networknya, kemudian di CB12 nya ratingnya library, kita cari yang Siemens, lalu pilih yang 0,69 dan KV-nya 0,5. Kita naikkan ampernya jadi 4000, ketik manual saja, kemudian kita copy, dan kita pilih next element ke CB13 itu yang di tengah, kemudian kita paste, terus next element lagi, kita paste lagi, tapi kita turunkan yang ininya menjadi 2000 saja, lalu ketik OK. Kembali lagi ke OLF 1 jaringan utama, kita setting kabelnya, setting sesuai ketentuan yang ada ya. Source-nya itu ICA, oke. Insulnya itu rubber, ininya 3C, unitnya itu metric, tipenya itu copper atau tembaga, lalu pilih yang 15 KV.
Nah, installnya yang magnesium, terus lebar kabelnya pilih yang 16 mm persegi, klik OK. Untuk yang kabel pertama itu kita setting panjangnya 250, kita kopikan saja datanya. Lalu ke kabel 2 kita pastekan, tapi panjangnya kita ubah menjadi 100 meter. Kemudian ke kabel 3 nya yang di jaringan network nya, kabel 3 nya itu panjangnya 170. Kita buka library dulu, tapi terlebih dahulu pilih yang KV-nya 5, lalu klik OK. Kemudian kita copy, kita next, pastekan panjang yang kabel 4-nya 210. Setelah menyeting semuanya, kita langsung ke load flow analysis. Kita setting dulu display optionnya. Ini jadi KV, bus voltage-nya, voltage drop-nya kita checklist semua. Power flow-nya kita ubah jadi kVA plus ampere, dan checklist power faktornya, terus show unit. Kita aturan saja. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita lihat modul itu ada ketentuan untuk buka semua circuit breaker yang mengarah ke beban. Nah, ketika untuk membuka circuit breakernya, kita harus menjalankan load flow analisisnya. Kemudian kita double klik di circuit breakernya. Kalau sudah keluar kata open, itu artinya circuit breaker itu terbuka. Nah, setelah kita membuka semua circuit breaker yang ada di beban jaringan utama, kita merun short circuit analysis. Itu untuk mengetahui adakah short circuit di rangkaiannya atau tidak. Kita buka, kita pilih toolsnya, short circuit analysis di menu toolsnya. Kemudian kita buka static cache-nya. Lalu kita pilih bus yang ingin di short circuit analysis. Kita pilih bus 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita klik OK. Lalu setelah kalian memilih bus yang untuk di short circuit, mereka akan jadi berwarna merah. Jadi bukan 4 dan 5 ya, tapi 6 dan 7. Klik OK. Nah, kemudian untuk merun short circuitnya, kita klik yang ini. Oke. Oh, ada error lagi. Di CP-nya ada yang belum disetting. Nah, minimal delay-nya itu kita ubah jadi 0,3 semua. Terus klik OK. Kembali lagi sekitaran. Nah, di display optionnya kita setting untuk show unitnya ya, agar tahu satuannya. Nah, ini akan keluar arus gangguan yang terjadi seperti ini dan sebesar ini. Dicatat nilainya, jangan lupa. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu ulangi percobaan dengan menutup circuit breaker dari generator 2. Kita ke load flow lagi, kita open circuit breaker yang sebelah sini. Nah, kemudian kita run lagi short circuit analisisnya. Apakah terjadi perbedaan? Silakan kalian analisa. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, ke langkah berikutnya yaitu percobaan gangguan 3 fasa dengan adanya arus beban. Kita kan di langkah 1-2 kita sudah membuat
melakukan perintahnya. Kemudian kita ke langkah 3, yaitu dari A dulu. Nah, ini kan ada gangguan 1, gangguan 2, gangguan 1, gangguan 2. Kita coba dulu yang gangguan satunya. Jadi disamakan dulu yang A itu gangguan 1 dulu. Atur CP generator 20 MV dalam keadaan close dan CP generator 500 kW dalam keadaan open. Terus kemudian gangguan 1 atur CP composite network dalam keadaan open. Kemudian yang C, gangguan 1 ubah bus 1 menjadi 10 kV dan nilai bus 2 serta bus 3 menjadi 3 kV. Kemudian yang di D-nya gangguan 1, kabel 1 dan 2 berada pada nilai awalnya, yaitu dengan nilai R1 sama dengan 1,353 X sama dengan 0,1241, serta panjang kabel 1 itu 250 dan panjang kabel 2 100 meter. Kemudian yang E, gangguan tap trafo pada kapasitas generator 20 MW dan 500 kV. Gangguan satunya itu trafo 1 dan 2 berada pada nilai awal, yaitu tap 0%. Lalu ke F, kapasitas trafo. Gangguan 1, trafo 1 dan 2 berada pada nilai 5 MVA. Oke, kita coba yang gangguan 1 terlebih dahulu. Karena CP2 sudah open, kita ke yang B. Diaran dulu lewat flow analisisnya. Nah, kita open salah satu saja circuit breakernya yang mengarah ke composite networknya. Kemudian kita ke tab editor lagi, ubah bus satunya itu menjadi 10. Kemudian bus 2 nya itu menjadi 3 volt. Dan bus 3 juga 3 volt. Kabelnya tidak perlu disetting lagi. Kemudian di tab trafo, nah tab ini tetap di 0%. Di trafo kedua juga sama 0%. Lalu nilai trafo 1 dan 2 5 MVA sudah. Kemudian kita amati di load flow analysis terlebih dahulu. Kita amati arus yang keluar. Setelah kita mengamati arus yang keluar, lalu kita analisis short circuitnya. Nah, ini untuk yang gangguan yang ke-1 sudah dijalankan. Kemudian kita ke gangguan yang kedua. Oke, sepertinya kita hanya mencoba gangguan satunya saja, karena setelah saya coba gangguan 2-nya ternyata tidak bisa. Ya, untuk yang praktikum bab 3 cukup sampai sini saja. Sekian dan terima kasih.